Kami dari kelompok 6, kami melakukan klasifikasi tipe kulit antara berminyak, kering, atau normal. Kelompok kami beranggotakan ada Steven Sander, ada Daniel Hasitongan Siombing, ada Michael Armando Putra, dan ada saya sendiri Nicholas Sesio Praditna. Untuk pembahasan pertama, kita masuk ke pembagian problem definition dan target matrix. Latar belakang dari bisnis industri skincare dan domestik sangat bergantung pada personalisasi produk. Kesalahan identifikasi tipe kulit menyebabkan rekomendasi produk yang tidak efektif. Dan dari latar belakang ini, kita menemukan problem yaitu mendiagnosis tipe kulit secara visual atau manual seringkali subjektif. Kami mengusulkan sistem berbasis AI untuk mengklasifikasi gambar kulit secara objektif. Masalah dari utama ini adalah masalah klasifikasi citra statis. Yang pertama adalah input, citra gambar, area kulit wajah, dan outputnya kita melabelkan kategori apakah oily, dry, atau normal. Dan target matrix sesuai dengan brief. Tujuan utama kami adalah mencapai akurasi klasifikasi lebih besar sama dengan 85% pada data uji. Kita akan masuk ke dalam tujuan. Tujuan kita membangun model deep learning untuk mengklasifikasi jenis kulit wajah secara otomatis, seperti antara oily, dry, atau normal. Dan juga mengembangkan web antarmuka sederhana yang memungkinkan pengguna mengambil foto secara real time untuk dianalisis. Selanjutnya metode. Metode atau model yang kami gunakan untuk arsitektur model dengan transfer learning menggunakan MobileNet V2. Alasan pemilihannya karena MobileNet V2 ringan dan cepat. Sangat cocok untuk aplikasi berbasis web atau mobile dengan resource terbatas. Untuk modifikasi head pada base layer dengan MobileNet V2 Frozen. Lalu global average pooling dengan mengurangi dimensi fitur. Lalu dance layer 128 neuron ReLU. Dan output layer softmax untuk klasifikasi multiclass. Lalu tools dan dataset yang kami gunakan untuk bahasa dan framework ada Python, TensorFlow atau Crash, Pandas, dan NumPy. Front-end, HTML5, dan JavaScript untuk fungsi capture kamera. Lalu dataset yang kami gunakan citra kulit, wajah yang dibagi menjadi data latih dan validasi. Untuk strategi data, kami menggunakan teknik undersampling untuk menyeimbangkan jumlah data antar kelas. Jadi total gambar yang digunakan setelah balancing adalah 1996 gambar. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama persiapan data untuk memuat dataset, gambar, dan melakukan validasi file. Lalu pre-processing dengan resizing gambar ke ukuran 224 kali 224 pixel dan undersampling untuk mengurangi data kelas mayoritas agar jumlahnya seimbang dengan kelas minoritas untuk mencegah bias model. Lalu membangun model dengan menggabungkan base model MobileNet V2 dengan layer custom. Lalu training dengan optimizer Adam, loss function categorical concentropy, dan epoch 20 iterasi. Lalu yang terakhir deployment dengan menyimpan model dan memuat antarmuka web untuk memprediksi gambar dari kamera. Dan untuk hasilnya di sini, interpretasi hasil training, model berhasil dilatih menggunakan data yang telah diseimbangkan. Penggunaan transfer learning mempercepat konvergensi, jadi model ini belajar lebih cepat dibandingkan melatih dari awal atau scratch. Karena MobileNet V2 ini sudah mengenali fitur dasar gambar. Dan kemudian visualisasi outputnya itu kita menggunakan web interface, menggunakan HTML, dan di sini inputnya itu pengguna mengambil foto wajah melalui webcam browser, lalu bisa juga menggunakan upload file, dan kemudian prosesnya itu gambar dikirim ke backend Flash API, diubah menjadi blob dan diprediksi oleh model. Dan kemudian outputnya itu sistem menampilkan label kelas, misalnya itu oily, dry, dan normal, beserta tingkat kepercayaannya. Lalu observasi kelas berdasarkan log code. Ditemukan tiga kelas utama dalam proses training berdasarkan log, yaitu found belonging to three classes. Dan kemudian di sini berdasarkan confusion matrix yang ada, model kami menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengidentifikasi kulit jenis kering dan berminyak, meskipun masih terdapat sedikit tantangan dalam membedakan kulit normal karena kemiripan visualnya itu tinggi dengan kategori yang lain.
Namun secara keseluruhan metrik precision dan recall ini sudah cukup seimbang untuk tahapan ini. Dan selanjutnya untuk visualisasi proses training, grafik akurasi dan loss memperlihatkan tren yang cukup positif walaupun ada sedikit overfitting, dan akurasi yang kami dapatkan itu ada di 98% dengan 50 epoch. Kami juga sudah sempat mencoba untuk menggunakan early stopping pada trainingnya agar tidak terjadi overfitting, tetapi akurasinya itu menjadi turun ke 65%. Dan yang terakhir di sini sebagai implementasi nyatanya itu kami membuat web HTML, dan web ini dilengkapi fitur untuk mendeteksi real time menggunakan kamera perangkat serta fitur upload file untuk menganalisis foto yang sudah ada. Seperti yang terlihat pada demo di layar, sistem berhasil mengklasifikasikan tiga subjek uji coba yang berbeda ke dalam kategori dry, normal, dan oily dengan tingkat kepercayaan atau confidence score yang cukup meyakinkan. Oke, selanjutnya kami akan membahas kesimpulan. Yang pertama itu implementasi transfer learning dengan mobile net V2 lebih efektif untuk klasifikasi citra kulit dengan komputasi yang ringan. Lalu teknik undersampling krusial dalam eksperimen ini untuk menangani ketidakseimbangan dataset atau imbalance data. Lalu yang ketiga, prototipe aplikasi web berhasil dibuat untuk menangkap gambar dan mengirimkannya untuk prediksi. Lalu selanjutnya ada tiga rekomendasi pengembangan. Yang pertama itu perbaikan dataset, yang dimana dengan menambah jumlah variasi data dan memastikan 4 kelas seperti acne, dry, normal, dan juga oily terwakili dengan baik, karena log saat ini hanya mendeteksi 3 kelas. Lalu untuk augmentasi data dengan menambahkan teknik data augmentation seperti rotasi, zoom, dan juga flip untuk meningkatkan akurasi model pada kondisi pencahayaan berbeda. Lalu yang ketiga, back-end integration, yang dimana memastikan server back-end atau flash berjalan stabil untuk menerima request dari file index HTML. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.